Guys, Bapak Hakim Jamaluddin ini adalah seorang hakim dari PN Medan dengan pangkat Hakim Utama Muda dan Pembina Utama Madya yang berusia saat kejadian 55 tahun. Dan beliau mempunyai seorang istri bernama Zuraida Hanum yang saat itu masih berusia 41 tahun. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik yang saat kejadian masih berusia 3 tahun. Namun guys, faktanya Zuraida ini bukanlah istri pertama ya guys. Jadi sebelumnya dari informasi yang saya dapat, Bapak Jamaluddin ini pernah menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah dewasa dari istri pertama. Tapi di sini soal anak dan istri pertama tidak saya bahas ya guys, karena kita akan fokus pada kasus dan kejadian. Meskipun hidup dengan istri kedua, rumah tangga Bapak Jamaluddin terlihat harmonis dan berkecukupan. Selain karir dan relasi yang bagus, beliau juga memiliki keluarga kecil baru yang terlihat bahagia. Serta sepertinya hubungan Bapak Jamaluddin dengan anak dan istri pertama pun baik-baik saja dan tetap hangat. Karena pada dasarnya Bapak Hakim Jamaluddin adalah ayah yang bertanggung jawab. Sebagai seorang hakim, pekerjaan Bapak Jamaluddin terkadang tidaklah membuat semua orang senang. Menurut sang istri Zuraida Hanum, mereka pernah mendapatkan ancaman-ancaman yang terkadang membuat sang istri menjadi tidak tenang atas keselamatan suaminya. Tapi sepertinya hal ini adalah resiko dari pekerjaan dijalani Bapak Hakim Jamaluddin atau semua hakim yang ada di seluruh dunia ya guys ya. Dan sehari-harinya Bapak Hakim Jamaluddin ini banyak menangani berbagai macam kasus nih guys, dari yang ringan sampai yang berat. Namun meski begitu, menurut sang istri, Bapak Jamaluddin tidak pernah menceritakan kasus-kasus yang sedang beliau tangani. Ya wajar lah ya, mungkin karena ini adalah etika dari pekerjaan atau profesi beliau. Di luar kesibukannya sebagai seorang hakim, Bapak Jamaluddin memiliki kehidupan biasa seperti keluarga normal lainnya nih. Namun suatu hari, yang biasa ini menjadi tidak biasa-biasa saja nih guys. Ada apa kira-kira? Next. Lalu apa yang tidak biasa itu? Ya, yang tidak biasa itu adalah pada suatu hari, yaitu hari Jumat 29 November 2019, warga melihat sesuatu yang tidak biasa di area perkebunan sawit di Dusun 2 Namorindang, Kabupaten Deli Serdang, di mana sekitar pukul setengah 2 atau 4 saya lupa, nanti saya tulis di sini ya guys. Warga melihat mobil berwarna hitam terperosok ke dalam jurang area sawit. Setelah dicek oleh warga kaget setengah mati guys. Ternyata ada sesosok mayat laki-laki di dalamnya guys. Dan setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah jasad dari Bapak Hakim Jamaluddin. Ya, Bapak Hakim Jamaluddin yang saya ceritakan tadi di awal guys. Dan atas kejadian ini membuat Medan menjadi heboh. Bukan hanya Medan tapi Indonesia. Semua media ramai memberitakan hal ini serta bertanya-tanya apa yang terjadi. Bayangkan, Bapak Hakim Jamaluddin yang terkenal sebagai hakim yang baik, tiba-tiba suatu hari ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, meninggal terperosok ke dalam jurang dengan mobilnya. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah ini berhubungan dengan pekerjaan beliau atau kecelakaan tunggal? Ikutin terus guys, karena kita akan cari tahu. Sebelumnya kalian jeda dulu video ini, kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk Bapak Jamaluddin. Semoga ditenangkan di sana, dilapangkan kuburnya dan dipermudah akhiratnya, dan amal-amalnya semuanya diterima. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita lanjut. Bapak Hakim Jamaluddin ditemukan meninggal dunia dengan posisi badan terlentang di kursi bagian belakang supir ya. Dia menggunakan baju warna hijau, baju training, mungkin baju kerjanya. Setelah penemuan itu, Bapak Hakim Jamaluddin segera dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Medan guys. Kemudian Zuraida Hanum, istri dari Bapak Hakim, segera diberitahu. Waktu itu sudah sore. Sontak Zuraida yang mengetahui suaminya meninggal menangis histeris guys, dan sangat sedih, bahkan hampir pingsan. Ya wajar, namanya istri ya guys. Pada malam yang sama, Zuraida Hanum datang ke rumah sakit untuk melihat jenazah suami tercinta. Zuraida terekam kamera menggunakan kerudung putih dan tangisannya pecah di dalam sebuah mobil saat mengetahui suaminya menjadi korban pembunuhan.
Zuraida Hanum tidak menyangka guys, suami yang kemarin masih dia temuin sekarang sudah meninggal dunia. Sungguh sangat sedih sekali ya guys, bila mana seorang istri harus kehilangan suami yang dicintainya, apalagi dengan cara yang tidak wajar. Begitupun yang dialami Zuraida Hanum, sedih, stres, merasa kehilangan, syok, sangat membebani Zuraida sang istri. Apalagi saat itu dari pernikahan mereka telah lahir seorang anak perempuan yang saat kejadian masih berusia 3 tahun, dimana anak tersebut masih sangat membutuhkan sosok sang ayah. Setelah kejadian ini, polisi mulai gencar melakukan investigasi untuk menemukan pelakunya nih guys. Dan media pun juga mulai aktif memberitakan kasus ini. Nah, di suatu kesempatan saat sang istri Zuraida Hanum diwawancara, beliau mengatakan sempat terjadi teror di rumahnya, di mana pagar rumahnya ini dirusak namun tidak diketahui siapa yang berbuat, karena pada saat itu pas dicek CCTV di rumah itu rusak. Dan kasus ini pun sangat viral. Banyak yang menduga ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Bapak Hakim Jamaluddin sebagai hakim. Jadi gede banget ya guys resikonya. Dan guys, setelah kasusnya ini sangat viral, banyak yang menebak-menebak dan banyak diberitakan sana sini, dan polisi pun juga makin semangat kan mencari tahu nih siapa pelakunya. Udah hampir sebulan belum ketemu juga guys. Jadi siapa pelakunya? Dan akhirnya setelah berbagai macam penyelidikan dari polisi dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan kurang lebih 1 bulan, akhirnya terungkap sudah dalang dibalik semua ini. Nah, dan ternyata pelakunya adalah istrinya sendiri, yaitu Zuraida Hanum guys, sang istri Bang. Oh my god, benar-benar plot twist banget guys. Banyak orang yang terkejut setengah mati, termasuk saya guys. Benar-benar enggak nyangka bahwa sang istri pelakunya. Wow. Karena kalau kita lihat dari cuplikan, dia nangis hampir pingsan. Benar-benar enggak nyangka sekali bahwa sang istri adalah pelaku. Maksudnya baju untuk hari keberangkatan kami umroh gitu kan, cari gitu sampai apa. Ini dulu kakak persiapkan ya, kakak cuci biar saya simpan dulu yang Perilaku Zuraida ini juga cukup mencurigakan. Beberapa hari setelah kematian suaminya, Zuraida Hanum ternyata datang ke Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil uang duka yang dikumpulkan rekan-rekan Bapak Jamaluddin nih guys. Nah, saat itu rekan Jamaluddin yang bernama Hakim Erintua Damanayik juga meletakkan curiga terhadap Zuraida Hanum ini. Ia menyadari Zuraida ini hanya bersandiwara ketika pingsan dan di rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Mungkin insting seorang hakim ya guys ya. Ternyata emang dari awal sudah ada yang curiga ya, tapi mungkin belum ada buktinya, makanya nggak berkoar-koar. Oke, next kita ke kronologi. Sekarang kita cari tahu nih guys, apa sih motif Zuraida Hanum ini melakukan ini kepada Bapak Hakim Jamaluddin yang baik hati dan tidak sombong. Dan seorang hakim juga, dan bapak dari anaknya sendiri. Jadi guys, menurut Zuraida Hanum, melakukan ini adalah karena Zuraida Hanum merasa sakit hati kerap diselingkuhi dan di-KDRT oleh Bapak Hakim Jamaluddin. Bum bum. Katanya ya guys, sehingga sering terjadi cekcok antara mereka. Nah, kalian ingat-ingat nih kata Zuraida, motifnya apa? Karena sakit hati sering diselingkuhin. Zuraida Hanum menyewa 2 orang eksekutor untuk menghilangkan nyawa Bapak Hakim Jamaluddin. 2 orang tersebut adalah kakak adik. Yang pertama bernama Jeffrey Pertama berusia 40 tahun. Yang kedua Reza Palevi berusia 29 tahun. Yang mana saya dapat dari beberapa sumber nih, si Jeffrey ini adalah supir lepas Bapak Hakim Jamaluddin dan juga orang tua teman anaknya di salah satu TK. Berarti si pelaku kenal sama Bapak Hakim Jamaluddin. Ya ampun, Zuraidud. Dan
Awalnya nih, sebelum minta bantuan kepada dua orang ini, si Zuraida ini sempat meminta bantuan kepada supir pribadi Bapak Hakim Jamaluddin sebanyak 5 kali, tapi supir menolak karena merasa tak tega. Ya, orang masih punya hati nurani dong. Dan juga menurut sang supir, ia juga tak menyangka bahwa Zuraida benar-benar melakukan hal itu ya guys ya. Dari hasil investigasi, Bapak Hakim Jamaluddin meninggal dengan cara dibekap hingga kehabisan nafas. Untuk melakukan hal tersebut, Zuraida mengajak Jeffrey bertemu di Cafe Town Ring Road Medan pada tanggal 25 November 2019, di mana saat itu Jeffrey juga mengajak sang adik yaitu Reza Palevi. Setelah membuat kesepakatan dengan eksekutor, Zuraida memberi uang kepada Reza Palevi sejumlah 2 juta rupiah. Uang tersebut digunakan Reza untuk membeli ponsel, 2 pasang sepatu, 2 kaos, dan 1 sarung tangan. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya maksudnya rencana pun telah dibuat dan akan segera dimulai untuk menghabisi Bapak Jamaluddin. Ya, pada 28 Desember 2019, Zuraida saat itu menghubungi eksekutor Jeffrey dan Reza agar bersiap dijemput menuju rumahnya di Johor pada malam atau dini hari menggunakan mobil Toyota Camry. Zuraida juga keluar rumah dengan tetap membiarkan pintu pagar rumah dalam kondisi terbuka. Penjemputan ini memang sudah direncanakan secara matang sekitar pukul 7. Saat itu, Bapak Jamaluddin belum pulang ke rumahnya ya guys. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Zuraida kemudian mengantar Jeffrey dan Reza untuk bersembunyi di lantai 3 rumahnya di atas karena rumahnya tuh ternyata gede. Sekitar pukul 8 malam, Zuraida naik lagi nih ke lantai 3 untuk memberikan air mineral kepada si Jeffrey dan Reza yang mungkin mereka haus mau minum. Dan mereka pun menunggu sampai dapat perintah lagi selanjutnya dari Zuraida. Benar-benar mengerikan ya guys. Di rumah sendiri telah dipantau untuk dihabisi dengan istri sendiri pula. Benar-benar mencekam. Zuraida nggak ngotak. Oke, lanjut. Nah, sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Bapak Jamaluddin sampai ke rumahnya. Lalu Bapak Jamaluddin saat langsung membersihkan diri, kemudian tidur di kamarnya yang berada di lantai 2. Bapak Jamaluddin tidur tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan sarung. Ya biasa lah ya guys ya, kalau orang mau bobo, mau istirahat menggunakan sarung atau baju tidur itu udah hal yang biasa. Dan juga menurut informasi diduga Zuraida ini sudah memberikan obat tidur yang dicampur ke dalam minuman Bapak Jamaluddin sehingga Bapak Jamaluddin langsung terlelap. Setelah itu Zuraida juga berpura-pura tidur di antara Bapak Jamaluddin. Nah, yang dimana saat itu anak hasil pernikahan mereka yang berusia 3 tahun ikut tidur bersama sang ayah dan sang ibu. Yang ayah pulang kerja dan ibu sedang merencanakan untuk menghabisi sang ayah. Zuraida sakit, lu sakit Zuraida. Oke, kita lanjut. Kemudian Zuraida bangun pada hari Jumat tepat di tanggal 29 November 2019 dini hari sekitar jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian Zuraida naik lagi ke lantai 3 rumahnya untuk memberi informasi kepada eksekutor bahwa suaminya sudah tertidur nyenyak. Padahal saat itu suaminya itu sedang bobok bersama anak hasil dari pernikahan mereka. Wow. Oke, kita next. Ya guys, sekarang kita masuk ke eksekusinya. Dengan mengikuti arahan dari Zuraida Hanum, Jeffrey dan Reza mengikuti langkah Zuraida menuju kamar tidur. Setelah sampai di kamar tidur, Reza mengambil kain dari pinggir kasur Bapak Hakim Jamaluddin, kemudian berjalan dan berdiri tepat di hadapan kepala Bapak Hakim Jamaluddin dengan kedua tangan sudah menggenggam kain untuk melakukan pembekalan di bagian hidung dan mulut Bapak Hakim Jamaluddin. Sementara itu, Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri tepat di atas Bapak Hakim Jamaluddin, memegang kedua tangan Bapak Hakim Jamaluddin di samping kanan dan samping kiri Bapak Hakim Jamaluddin. Sedangkan si Zuraida berbaring di samping kiri Bapak Hakim Jamaluddin, menindih kaki Bapak Jamaluddin dengan kedua kakinya. Pada saat proses eksekusi mungkin Bapak Hakim ada kayak berusaha untuk melawan, tapi si Zuraida membantu eksekusi tersebut. Dan pada saat kejadian itu, anak dari hasil pernikahan mereka itu terbangun. Dan sempat-sempatnya Zuraida menenangkan anaknya supaya tertidur kembali pada saat eksekusi berlangsung. Nggak bangun. Zuraida melakukan itu tepat di samping anak kandung dari hasil pernikahan mereka berdua. Betapa jahatnya guys. Dan hingga akhirnya 3 lawan 1, mungkin Bapak Hakim Jamaluddin tidak kuat. Akhirnya Bapak Jamaluddin meninggal dunia.
Setelah yakin Bapak Hakim Jamaluddin tidak bergerak, Zuraida memerintahkan Jeffrey dan Reza untuk kembali menunggu di lantai 3. Jeffrey dan Reza pun segera menurutinya. Lalu apa yang dilakukan Zuraida bersama jasad suaminya? Ya, untuk menunggu pagi tiba, Zuraida tidur selama 2 atau 3 jam di samping jenazah suaminya yang telah ia... Nah, sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat dini hari, Zuraida bangun dan naik lagi ke lantai 3 untuk memanggil Jeffrey dan Reza untuk turun ke kamar korban. Perdebatan pun terjadi. Ya, karena awalnya Zuraida ini ingin membuat seolah-olah Bapak Hakim Jamaluddin ini terkena serangan jantung. Namun sayangnya ada seperti memar kalau tidak salah di bagian leher atau di bagian apa itu, sehingga mereka harus merubah apa yang udah rencanakan awal. Setelah perdebatan, mereka bertiga sepakat membuang jasad Bapak Jamaluddin di Baras Tagi. Sebelum dibuang, eksekutor Jeffrey dan Reza memakaikan baju lengan panjang olahraga PN Medan berwarna hijau. Ya, ternyata baju olahraga ini sama seperti baju olahraga pada saat Bapak Hakim Jamaluddin ditemukan, guys. Lalu Jeffrey dan Reza dan Zuraida mengangkat mayat Bapak Jamaluddin turun ke lantai 1 dan masukkan ke dalam mobil, melewati pintu kanan belakang dengan posisi berbaring di kursi baris kedua dengan kepala di sebelah kanan. Kemudian Jeffrey menyetir mobil dan Reza duduk di sebelah kiri depan, sementara Zuraida membuka dan menutup pintu garasi, guys. Dalam perjalanannya, mereka sempat mengambil sepeda motor Honda Vario hitam yang emang sudah disiapkan. Mereka menuju arah Baras Tagi, Kabupaten Tanah Karo, dan kali ini eksekutor Reza yang mengendarai sepeda motor berada di depan mobil selama berkendara. Mereka sampai di lokasi pembuangan sekitar pukul 6.30 atau jam setengah 7 pagi. Jeffrey lalu mengarahkan personel link ke posisi D dan membiarkan mobil masuk ke dalam jurang dalam kondisi mesin menyala. Nah guys, sepertinya di sini mereka ini ingin membuat seolah-olah terjadinya kecelakaan tunggal. Namun sayangnya mereka lupa kalau Bapak Hakim Jamaluddin berada di belakang kursi depan. Semua selesai, Jeffrey langsung naik sepeda motor si Reza karena ketakutan apabila ada yang melihat kejadian tersebut. Jeffrey dan Reza langsung bergerak meninggalkan lokasi tanpa melihat lagi bagaimana kondisi mobil tersebut. Karena kasus ini, akhirnya Zuraida dikenakan pasal pembunuhan berencana. Begitupun dengan eksekutor Jeffrey dan Reza, guys. Menurut majelis hakim, Zuraida, Reza Falevi, dan Jeffrey pertama dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO 641 KUHP Indonesia. Pengadilan Tinggi Medan yang dipimpin oleh Hakim Erin Tua Damanaik membacakan vonis bagi Zuraida dan rekannya secara virtual pada tanggal 1 Juli 2020. Air mata Zuraida sempat terlihat, guys, ketika sidang dimulai. Ia terlihat mengusap air mata dari wajahnya, guys. Dan sempat terjadi skors 3 kali karena koneksi sempat terputus-putus. Setelah koneksi membaik, sidang pun dilanjutkan. Dan di sini guys ada plot twist banget nih. Apa itu plot twistnya? Ya ternyata Zuraida dan Jeffrey ini punya hubungan, guys. Jadi siapa yang selingkuh itu? Ya ternyata Zuraida ini berselingkuh dengan Jeffrey, si eksekutornya tadi. Bahkan sudah sempat berhubungan suami istri. What? Jeffrey mengaku sempat berhubungan badan di mobil Zuraida bahkan sudah lebih dari 5 kali. Dan setelah kejadian ini, Jeffrey mengaku bahwa Zuraida memintanya untuk tidak menghubunginya selama 5 bulan agar tidak ada orang yang curiga. Jadi mungkin hal ini juga yang membuat Jeffrey ini mau membantu mengeksekusi rencana Zuraida. Mereka juga berencana menikah setelah kejadian ini. Namun sayang kebenaran masih berpihak pada Bapak Jamaluddin. Ya seperti ini nanti, jadi nggak tahu mau ngomong apa ya kira-kira. Bagaimana menurut kalian dan hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Wow banget. Terima kasih. Maaf ya kalau ada lebih kurangnya. Assalamualaikum.